Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Kali ini kita akan membahas tentang rangka plafon. Saat ini saya sedang berada di Rawamangun, Jakarta Timur. Tahapan pekerjaan sudah mencapai di pemasangan rangka plafon. Seperti yang terlihat di depan ini, sahabat PU. Untuk pembahasan mengenai jenis dari rangka plafon ini secara lebih detail sudah saya bahas pada video sebelumnya. Rangka plafon ini kami menggunakan dua jenis material. Maksudnya satu jenis material dengan dua jenis ukuran. Yang pertama adalah ini, sahabat PU. Ini adalah hollow galvalum rangka plafon dengan ukuran 2 x 4 cm. Jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua adalah ini. Ini juga hollow galvalum namun ukurannya 4 x 4 cm. Satu batangnya itu panjangnya adalah 6 meter, sahabat PU, di pasaran. Ya, untuk harganya mungkin bisa dicek di toko bangunan terdekat atau silakan cari di internet mengenai referensi harga satuan dari rangka hulu ini. Yang di depan ini sedang berproses. Saya akan menuju ke yang sudah jadi terlebih dahulu. Nah, ini adalah kamar, ya sahabat PU. Kemudian di sini untuk rangka plafonnya itu sudah selesai dikerjakan. Jadi yang menempel pada dinding itu pakai hollow yang 24. Yang ini ya, nih, yang menempel pada dinding ini pakai hollow 24. Ini ditempelkan dengan menggunakan paku beton. Saya coba zoom ke sahabat PU. Nah, ini ya sahabat PU ya. Jadi hollow 24 ini itu ditempelkan pada dinding dengan menggunakan paku beton. Nah, sebelumnya pada sisi kiri dan juga sisi kanan, kemudian sisi-sisi yang lain itu sudah ditimbang terlebih dahulu. Kemudian setelah ditimbang bisa dipasang hollow 24-nya ini sekeliling dari ruangan. Oke, nah kemudian ram-raman bagian dalamnya, sahabat PU. Ini jaraknya tiap 60 cm. Ya. Jaraknya ini 60, 60, 60, 60, 60, kemudian sisanya. Kenapa 60? Itu karena kita mengikuti ukuran daripada satu lembar papan gipsum supaya nanti rangka ini benar-benar bisa dibebani atau dapat menopang rangka papan gipsum sesuai dengan ukurannya, ya, tiap 60 cm. Oke, nah pemasangannya itu selang-seling, ya, hollow 24, hollow 44, hollow 24, hollow 44, seperti itu. Oke, kemudian arah berikutnya yang kemari ya. Yang kemari ini adalah tiap 1 meter, sahabat PU. Jadi tiap 1 meter, arah yang ke arah sini itu tiap 60 cm, arah sebaliknya ini ya, ini tiap 1 meter. Ya. Kemudian direkatkan oleh skrup. Skrupnya semacam ini. Ya, itu sahabat PU. Ya, jadi hollow 44-nya atau hollow 24-nya itu dikupas, dibelah menjadi 4 bagian, kemudian disekrup, dihubungkan antar hollow dengan menggunakan skrup untuk plafon. Ya. Kemudian itu yang terkait dengan dinding. Kemudian yang terkait dengan rangka atapnya seperti yang terlihat di depan ini. Ya, ini ya. Ini merupakan kaitan-kaitan
yang menghubungkan antara plafon dengan rangkanya. Yang menghubungkan antara rangka plafon dengan rangka atap. Ini adalah hulu-hulu 24 sahabat PU. Ya, dikaitkan dengan rangka atap. Ini. Jaraknya tiap 1 meter saja sudah cukup. Ya. Jadi plafon ini terkait dengan dinding dan juga terkait dengan rangka atap. Ini bisa dipastikan kuat. Nanti flat saja ya yang di kamar ini untuk plafonnya flat. Nah, berbeda dengan yang sekarang yang ada di depan ini belum selesai ya sahabat PU ya. Nanti di sini akan ada sebuah desain plafon upceiling ya. Nah, di sini terlihat jarak yang saya bilang tadi tiap 60 cm ya kan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sini ini terlihat jarak yang 1 meteran ya, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Nanti ada upceiling ke atas ya, jaraknya ini adalah 18 cm ya. Jadi nanti ada naik ke atas setinggi 18 cm ya. Sekelilingnya yang nempel tembok ini pakai hulu 24 semua ya kan. Kemudian rangka bagian tengahnya ini, ram-ramannya ini selang-seling antara hulu 24 dan hulu 4x4. Jangan lupa untuk perkuatan yang menuju ke rangka atapnya itu ya. Ini semuanya pakai hulu 24 ya. Dibuat tarikan-tarikan ya. Ya, depan ini itu ya kan. Ini semuanya terkait ke rangka atap. Ya, jadi plafonnya benar-benar dapat terkait dengan kuat. Karena plafonnya nanti benar-benar akan menempel ya pada rangka ini ya. Seperti itu. Nah, ini masih proses. Kemudian terkait dengan pemilihan holonya ini juga sahabat PU harus perhatikan. Ini kita pakai yang ketebalan 0,35 ya. Tentunya terdapat kembangan-kembangan seperti ini ya. Oke. Kemudian di sini tim masih melakukan pemasangan. Alatnya sama, menggunakan bor seperti ini untuk melekatkan rangka plafon dengan skrup. Oke, untuk skrup yang kita pakai itu adalah ini sahabat PU. Nah, ini skrup yang digunakan untuk merangkai antar rangka plafon dan juga nanti untuk merangkai plafon dengan rangkanya ya. Kemudian untuk standar dari plafon ini itu kita pakai gypsum ketebalan 9 mm atau 0,9 cm untuk area-area dalam. Akan tetapi untuk area luar dan area basah seperti balkon dan juga kamar mandi nanti kita pakai kalsi board atau GRC board ya. Ini beberapa titik kamar sudah selesai semuanya ya kan, tinggal pasang plafonnya saja. Akan tetapi kami masih menunggu tim listrik harus sudah masuk juga terlebih dahulu supaya ketika plafonnya ditutup itu sudah aman, jadi kita tidak perlu bongkar-bongkar lagi. Nah, ini ya. Jadi plafon ini menempel pada dinding dan juga menempel pada rangka atap. Nah, terdapat tarikan-tarikan yang terhubung antara rangka plafon dengan rangka atap. Kemudian terdapat penghubung juga yang menghubungkan antara rangka plafon dengan dinding. Oke, saya pikir demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan bahasan rangka plafon ini. Selebihnya silakan tunggu di konten-konten kami berikutnya, sahabat PU. Bagi sahabat PU yang belum subscribe, silakan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya karena kami akan berbagi video setiap hari. Dan juga bagi sahabat PU yang mau bangun rumah atau renovasi rumah, silahkan hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Ya, kita ketemu di konten berikutnya. Terima kasih.